Kurikulum Merdeka berhubungan sangat erat dengan pembelajaran berbasis proyek. Dan 4 metode yang wajib ada ketika mengembangkan kurikulum Merdeka yang ujungnya berbasis proyek. 4 metode itu apa saja? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaya No Bintang. Kurikulum Merdeka itu harapan kita semua, karena di sanalah terletak pembaharuan-pembaharuan dan mengubah sikap, mengubah cara, mengubah mental. Dan semua dikemas dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, ketika berbicara pembelajaran berbasis proyek, ada metode-metode yang harus diperhatikan yang mengiringi proyek itu. Dan kurikulum Merdeka ada 4 metode, salah satunya adalah berbasis proyek. Metode-metode itu adalah yang pertama, metode berbasis masalah. Proyek nggak akan bisa sukses jika tidak berangkat dari masalah yang akan dipecahkan. Proyek tidak bisa jalan kalau nggak berangkat dari masalah, isu, problem yang sekarang sedang berkembang. Kalau hanya nyuruh saja membuat meja dengan bentuk yang bagus, itu nggak ada masalahnya. Tetapi kalau nyuruh membuat meja, masalahnya agar meja itu bisa untuk tidur, bisa untuk duduk, dan bisa untuk kemana-mana, nah itu baru problem. Jadi yang pertama adalah metode berbasis masalah. Metode berbasis masalah, variasinya sangat banyak. Gunakan variasi-variasi itu untuk membangun kemudahan mengajar. Berbasis masalah sangat dipentingkan untuk pembelajaran berbasis proyek. Karena kita belajar dari yang belum ada, muncul masalah, lalu akan kita adakan. Belajar dari problem sekarang, diadakan. Contoh, muncul masalah ketika kita membawa air minum, air mineral. Kalau kita pingin kopi gimana? Nah, akhirnya muncul bagaimana caranya agar satu botol itu ada isinya mineral dan kopi. Lalu muncul lagi, kalau saya ingin teh gimana? Berarti muncul satu botol untuk mineral, untuk kopi, dan untuk teh. Sehingga ada proyek botol untuk 3 air minum. Begitu, jadi berangkat dari masalah yang ada dan masalah itu terkait dengan pembaruan. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua itu adalah metode pembelajaran inovatif. Bagaimana menginovasi dari masalah tadi? Apakah harus bentuknya? Apakah harus fungsinya? Apakah harus perannya? Kalau tadinya segi 4, saya inovasi segitiga, hasilnya nanti seperti apa? Kalau tadinya lingkaran, saya inovasi dengan segi 4. Itulah metode pembelajaran berbasis inovasi. Itu untuk yang kedua. Jadi yang pertama, metode berbasis masalah. Yang kedua, metode berbasis inovasi. Nah, yang ketiga, karena proyek ini tidak selesai dilakukan individu, tidak selesai dilakukan dalam waktu pendek, atau butuh masukan-masukan, maka yang ketiga adalah pembelajaran berbasis kolaboratif, pembelajaran kelompok. Dan variannya sangat banyak. Pembelajaran berbasis kelompok ada STAD, ada jigsaw, ada macam-macam. Nah, itu gunakan variasi itu. Jadi yang ketiga adalah pembelajaran berbasis kolaboratif. Bagaimana ahli satu dengan ahli yang lain ketemu dengan yang lainnya menjadi satu kelompok. Ada siswa yang suka nulis, ditambah siswa yang suka praktek, ditambah siswa yang suka ini, jadilah sebuah proyek. Jadi yang ketiga adalah pembelajaran berbasis kolaboratif. Nah, yang keempat itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran yang merupakan sesuatu yang bisa dikerjakan secara integratif, secara lengkap, dan menghasilkan sesuatu itu bermanfaat. Jadi yang keempat itu adalah berbasis proyek. Kurikulum Merdeka
minimal kalau mau bagus itu metodenya 4. Berbasis masalah, berbasis inovatif, berbasis kolaboratif, dan berbasis proyek. Berbasis proyek akan jalan kalau ada masalah yang harus pecahkan, akan jalan kalau ada inovasi yang dilakukan, dan akan jalan kalau dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling melengkapi. Jadi, kurikulum Merdeka ada 4 metode penyokong sebagai dasar keterlaksanaan kurikulum Merdeka terkait dengan berbasis proyek. Penyokong pertama, berbasis masalah. Kedua, berbasis inovasi. Yang ketiga, berbasis kolaboratif. Dan yang keempat, berbasis proyek. Paham ya? Saya pikir cukup paham. Sampai di sini, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.